Imbauan yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk mengganti penyiaran adzan maghrib di televisi dengan teks berjalan selama misa Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 5 September 2024 telah menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Ada yang sebagian masyarakat menghimbau ini dianggap berlebihan dan tidak perlu. Pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menyebut azan maghrib adalah bagian integral dari kehidupan umat muslim, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Apakah serangkaian prosesi penyambutan paus ini mengarah pada sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama? Apakah ini berbahaya dan bagaimana praktik pertama toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam naungan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah? Kita akan membahasnya bersama Ustadz Nanang Setiawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan seluruh Baik, pemirsa Khilafah News. Masya Allah. Baik, Ustaz, terkait kunjungan Paus Fransiskus yang telah lampau, terkait juga penggantian azan dengan teks berjalan, apakah ini terlalu berlebihan, Ustaz? Ya, yang pertama itu kan sifatnya himbauan dari Kemenkominfo. Suratnya itu bersifat himbauan. Karena sifatnya himbauan, maka ada pilihan ya antara melaksanakan dan tidak melaksanakan, kan gitu. Cuman dalam konteks ini pernyataan bahwasanya adzan maghrib diganti dengan running text ini yang sempat membuat kehebohan karena bagaimanapun juga dari teks himbauan itu atau teks pernyataan mengganti adzan dengan running text ini cukup merendahkan ajaran Islam, yaitu adzan itu sendiri. Ya. Seharusnya misa itu bisa berjalan seiring dengan adzan maghrib, dan dimanapun selama ini itu juga tidak ada masalah. Ya. Ketika umat Kristiani beribadah, ada adzan duhur, itu juga mereka masih terus bisa melaksanakan ibadahnya. Nah, yang menjadi sorotan ini kan bagaimana mungkin kita menyuarakan toleransi sementara azan maghrib itu diganti dengan running text kan itu ya. Harusnya ya azan maghrib terus berkumandang di seluruh atau di sekitar Gelora Bung Karno dan di seluruh dunia. Sementara misa itu juga bisa bisa berjalan. Toh kita sudah mempersilahkan Paus Fransiskus untuk masuk ke Indonesia dan eh, kayaknya itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambahi pernyataan mengganti adzan dengan running text ya. Jadi tetap aja bisa berkumandang. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil di sini bahwa toleransi itu harus proporsional. Toleransi dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda beribadah ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, silakan Anda umat Kristiani beribadah melakukan misa dan kami umat Islam akan beribadah dengan mengumandangkan adzan, sholat lima waktu, dan melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Begitu, Mas Anggi. Baik, juga memang ini berlebihan ketika adanya pidato seorang guru muslimah yang terharu menjadi bagian dari penyambutan paus, juga hingga imam masjid Istiqlal yang mencium kening paus. Dan berikutnya, Ustadz, apakah serangkaian prosesi penyambutan paus ini mengarah pada sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama? Ya, kelihatannya memang dugaan kuat dan fakta di lapangan mengarah ke sana. Padahal MUI dalam munasnya itu memfatwakan keharaman dari tiga ide barat ini yaitu sinkretisme, pluralisme, dan humanisme. Nah, bagaimana mungkin
kita menyamakan agama Islam dengan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Inna dina indallahil Islam," bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mempercampur adukkan ya dengan yang batil. Jangan pula kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian tahunya. Rasulullah Muhammad SAW dulu memang mengizinkan orang-orang Kristen untuk masuk ke masjid, tapi dengan syarat bahwa ketika mereka masuk ke dalam masjid, syiar Islam dikumandangkan pada mereka. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam, bukan malah merendah atau malah dicium keningnya gitu ya. Nah, kalau dicium keningnya itu dia karena masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau dicium keningnya itu tidak mengarah ke sana, sepertinya kok kurang berbobot ciumannya gitu ya. Mending mencium istri sendiri atau anak-anak sendiri gitu ya. Baik, Begitu Mas Anggi. ya. Dan bagaimana semestinya sikap para tokoh terhadap kunjungan orang kafir ke negeri ini, Bu? Ya, sikap kaum muslimin itu mengikut kepada bagaimana uswah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap. Ya. Nah, sikapnya bagaimana? Semestinya kunjungan orang kafir ke negeri kaum muslimin dimanfaatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Seperti menampakkan syiar dan dakwah Islam kepada mereka. Bukan malah sebaliknya, justru mereka dibiarkan membawa misi agama mereka kepada umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW menampakkan syiar Islam kepada para raja Persia, Romawi, kemudian Raja Kipti di Mesir, dan Raja Habasyah dengan suratnya yang berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Muhammad Rasulullah kepada Raja Agung Persia. Semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti jalan, beriman kepada Allah dan utusannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang satu, tiada sekutu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Aku menyeru dengan seruan Allah, sungguh aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memperingatkan orang yang hidup dan membenarkan perkataan kepada orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Jika Anda mengabaikan seruan ini, maka Anda menanggung dosa orang-orang Majusi. Hadis surat At-Tabrani dari kitab Tarikhul Umam wal Mulk, juz 2 halaman 123 juga disampaikan di dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, juz 1 halaman 132. Nah, itulah teladan dari uswah kita yang akan kita peringati maulidnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, semestinya sebagai orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi, yang cintanya sangat besar pada Rasulullah, ketika datang orang-orang kafir, maka perlakuannya sesuai standarnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Mas Anggi. Dan terakhir Ustadz, apakah keindahan praktik toleransi dalam Islam ini hanya bisa terwujud dalam naungan sistem Islam? Iya, Mas Anggi dan para pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, selama 13,5 abad lebih, Islam menaungi dunia, melindungi orang-orang non-Muslim dengan jaminan yang terbaik. Ya. Kebutuhan pokok mereka dipenuhi, pendidikan mereka juga dipenuhi, pendidikan yang umum. Ya. Mereka dipersilahkan untuk beribadah, mengadakan pendidikan-pendidikan keagamaan, sekolah-sekolah keagamaan di lingkungan mereka tanpa harus menonjolkan keluar, tapi dipersilakan mereka di dalam kompleksnya, kompleks yang secara tertutup. Bagi mereka yang minum khamr dipersilakan asalkan tidak diperjualbelikan dan meminumnya juga tidak di tempat umum. Nah, dan selama 13,5 abad itu juga berbagai macam prestasi yang diperoleh oleh sistem Islam, dalam hal ini adalah khilafah Islamiyah, itu menjadi contoh teladan toleransi terbaik. Ya.
di sepanjang masa. Spain in three religion, bagaimana orang-orang Katolik, Kristen, dan Islam ya dinaungi dengan sistem Islam itu hidup damai di Spanyol selama 800 tahun lebih. Dan kedamaian itu runtuh ketika kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Ratu Isabella menghancurkan entitas sistem Islam yang ada di sana. Demikian juga yang terjadi di Baitul Maqdis atau Palestina. Kita bisa melihat bagaimana orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam di masa kekhilafan Islam itu hidup damai. Mereka bisa beribadah plus diberikan jaminan makanan, jaminan kesejahteraan secara gratis. Nah, hari ini dalam sistem demokrasi banyak sekali pelecehan, banyak sekali kedoliman yang diterima oleh orang-orang non-Islam. Ya, mereka banyak yang dicaci, mereka banyak yang didolimi. Kenapa? Karena kehilangan pelindung mereka. Siapa pelindung mereka? Ya, yaitu khalifah. Ya. Dengan adanya khalifah, maka perlindungan kepada orang-orang non-Muslim ini sangat maksimal. Bukan saja dipersilakan untuk beribadah, tapi juga dijamin kebutuhan pokoknya. Ya, dijamin keamanannya, dijamin keselamatannya. Mereka hidup itu sangat tenang tanpa ada kekhawatiran. Nah, kalau sudah seperti ini dengan fakta sejarah yang luar biasa seperti ini, maka selayaknya sistem itu diwujudkan kembali. Dengan cara apa? Memahamkan umat Islam, memahamkan dunia akan prestasi, achievement eh, yang pernah diraih khilafah selama 13,5 abad lebih. Nah, umat Islam juga harus mulai memahami bahwa khilafah ini bukan ideologi radikal. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan warisan Rasulullah Muhammad SAW. Bisyarah Nabawiyah. Ya, ketika kita membahasnya, kita memperjuangkannya, itu adalah bagian daripada kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka sungguh tidak layak hari ini kemudian ada mengatakan khilafah itu radikal. Tidak. Ya, khilafah itu ajaran Islam. Dan tidak ada satupun ajaran Islam ini membahayakan. Tetapi justru membawa rahmatan lil alamin. Ya, termasuk kepada orang-orang Kristen dan non-Muslim lainnya. Begitu, Mas Anggi. Baik, jazakallah Ustadz Nanang untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Ustadz Nanang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.